Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Untuk waktu ini saya akan memaparkan tentang materi surat Al-Fatihah beserta isi kandungannya. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Kompetensi inti: 1. Menerima dan menjalankan ajaran yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku bersyukur, jujur, dan santun. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, serta benda-benda yang dijumpainya. Menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, logis, dan sistematis dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Oke, selanjutnya adalah kompetensi dasar atau KD. 1.4 Penerapan bacaan basmalah di setiap awal kegiatan merupakan sikap percaya adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2.4 Membiasakan berucap syukur atas nikmat Allah dan pemberian orang lain. 3.4 Memahami arti dan contoh perbuatan pada setiap ayat Quran surat Al-Fatihah. 4.4 Menjelaskan isi kandungan pada setiap ayat Quran surat Al-Fatihah. Kemudian kita melangkah ke indikator atau pencapaian kompetensi. 1.4.1 Peserta didik membiasakan membaca basmalah setiap mengawali kegiatan. 2.4.2 Peserta didik menunjukkan sikap terima kasih atas nikmat yang diterima. 3.4.1 Peserta didik mampu menjelaskan tentang keutamaan bacaan basmalah dan hamdalah atau C2. 3.4.2 Peserta didik mampu menganalisis tentang bacaan basmalah dan hamdalah C4. 3.4.3 Peserta didik mampu menyimpulkan kandungan ayat 1 dan 2 Quran surat Al-Fatihah. 4.4.3 Peserta didik mampu melaksanakan kandungan Quran surat Al-Fatihah. Adapun tujuan pembelajarannya adalah dengan mengamati ayat-ayat, siswa mampu menunjukkan perilaku bersyukur atas nikmat yang diterima. 2. Dengan mengamati, siswa mampu menunjukkan sikap peduli dalam kehidupan sehari-hari. 3. Dengan mengamati, siswa mampu menelaah Quran surat Al-Fatihah dengan benar dan tepat. Yang keempat, dengan berdiskusi, peserta didik mampu menganalisis kandungan Quran surat Al-Fatihah. 5. Dengan mengamati, menganalisa, mampu menunjukkan perbuatan yang sesuai dengan setiap ayat Quran surat Al-Fatihah. Setelah guru membacakan langkah-langkah, kemudian guru mengadakan apersepsi. Sebagai pendahuluan adalah guru mengucap salam dan berdoa bersama dengan peserta didik. Kedua, guru menanyakan kehadiran siswa serta kerapian pada siswa. Ketiga, guru memberikan motivasi peserta didik dengan menyampaikan tujuan pembelajaran. Yang keempat, guru mengajukan pertanyaan singkat tentang surat Al-Fatihah beserta kandungannya. Yang kelima, guru mempersiapkan alat peraga berupa alat tulis, spidol, papan tulis, buku Al-Quran Hadis kelas 1, juz amma sebagai alat peraga untuk pembelajaran surat Al-Fatihah. Yang keenam, tan inti. Siswa membaca, memahami bahan ajar tentang Quran surat Al-Fatihah. Adapun lafal pembacaan surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pengertian surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah menempati surat yang pertama dalam Al-Quran, yang berarti adalah pembukaan. Surat Al-Fatihah berjumlah 7 ayat. Surat Al-Fatihah diturunkan di kota Mekah sehingga disebut dengan surat Makkiyah. Setelah memahami pengertian surat Al-Fatihah, kemudian guru mengajak peserta didik untuk membaca surat Al-Fatihah beserta terjemahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanir-Rahim, yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Maliki yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Ihdinas syiratal mustaqim, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat. Ihdinas syiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan-jalan orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang Engkau murkai dan bukan jalan mereka pula yang sesat. Setelah guru membacakan surat Al-Fatihah beserta terjemahannya, kemudian guru menjelaskan tentang kandungan surat Al-Fatihah. Adapun kandungan surat Al-Fatihah adalah sebagai berikut. 1. Ayat 1. Manusia sebagai hamba yang mengagungkan Allah SWT, yakni dengan menyebut asmanya atau asmaul husnahnya. Ayat kedua, ucapan rasa syukur terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmatnya, bahwa Allah sebagai penguasa alam beserta isinya. Ayat ketiga, sifat Allah yakni sifat kasih sayangnya terhadap semua makhluknya, yakni Allah memberikan kasih dan sayangnya terhadap semua ciptaannya tanpa pilih-pilih. Ayat keempat, tentang kekuasaan Allah SWT, yakni tentang hari kiamat, hanya diketahui oleh Allah SWT. Dialah satu-satunya pemilik hari pembalasan dan perhitungan atas segala perbuatan, yaitu hari kiamat. Kepemilikannya pada hari itu bersifat mutlak dan tidak disekutui oleh suatu apapun. Ayat kelima menjelaskan tentang pengakuan umat manusia tentang kekuasaan Allah. Manusia sebagai hamba yang hanya bisa bergantung pada Allah SWT. Ayat ke-6 menjelaskan tentang pemohonan atau doa umat manusia terhadap Allah SWT, memohon agar diberi petunjuk yang lurus, yakni petunjuk yang benar-benar sesuai dengan syariat agama Islam. Hanya Allah lah satu-satunya yang memberi petunjuk dengan benar. Sedangkan ayat yang ke-7 menjelaskan tentang permohonan atau doa umat manusia secara rinci, yakni memohon agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang diberi nikmat, bukan golongan orang-orang yang dimurkai. Sebagai kandungan surat Al-Fatihah atau keseluruhan kandungan surat Al-Fatihah adalah
Surat Al-Fatihah terdiri dari berbagai ajaran dan prinsip agama, baik itu akidah, ibadah, syariah, keimanan atas sifat-sifat terpuji bagi Allah, yakni terhadap hari akhir, keesaan Allah, bahkan Allah itu Maha Esa atau satu, serta petunjuk bagi umat muslim. Adapun sikap yang sesuai dengan kandungan surat Al-Fatihah dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Ayat ke-1, berzikir dengan mengucap Asmaul Husna, mengucap basmalah saat mengawali semua kegiatan. Sedangkan ayat kedua, bersyukur atas nikmat yang diterima, bersyukur dengan lisan maupun tindakan. Ayat yang ketiga, menyayangi sama makhluk, tidak merusak lingkungan, menghargai, menghormati perbedaan. Ayat keempat, meyakini akan hari kiamat dan balasan setiap amal, yakni selalu hati-hati dalam bertindak maupun berucap. Ayat yang kelima, tidak melakukan perbuatan syirik, mengakui bahwa hanya Allah tempat untuk kita bersandar. Ayat ke-6, setelah berdoa dan memohon kepada Allah agar diberi petunjuk, bahwasanya hanya Allah yang memberi petunjuk. Sedangkan ayat yang ke-7 atau ayat yang terakhir, berdoa agar dimasukkan ke dalam orang-orang yang diberi nikmat, yakni umat Nabi Muhammad SAW, dan dijauhkan dari golongan orang-orang yang tersesat. Demikian tadi materi yang setelah saya paparkan tentang surat Al-Fatihah beserta kandungannya dan contoh perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebagai penutup, guru mengadakan refleksi berupa tanya jawab secara lisan tentang surat Al-Fatihah. Kedua, guru memberikan penguatan tentang pembelajaran surat Al-Fatihah. Ketiga, guru memberikan motivasi atau tindak lanjut untuk pembelajaran surat Al-Fatihah berupa PR di rumah. Setelah itu, guru mengadakan doa bersama dan salam penutup. Demikian tadi pemaparan tentang materi surat Al-Fatihah beserta kandungannya dan langkah-langkah pembelajarannya. Dan akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.